الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau saudara merasa berat untuk melunasi hutang, solusinya bagaimana? Ya jangan berhutang. Kalau memang terasa sangat berat. Memang ada sebagian dari manusia, kalau pas mau hutang itu apik banget ya, mendekat terus, menanyakan kabar, nelpon, WA, mungkin datang ke rumah karena butuh. Nah begitu kebutuhannya sudah terpenuhi, giliran mengembalikan hutangnya menjadi berat eman. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena cinta dengan harta itu berlebihan. Padahal yang namanya hutang itu bukan haknya, itu hanya dipinjami dan wajib mengembalikan. Bahkan dikatakan oleh Nabi, orang yang mampu atau sudah ada untuk mengembalikan hutang kok menunda-nunda, itu zalim. Matlul ghaniyyi dzulmun. Ya, menunda-nunda membayar hutang bagi yang sudah ada, yang mampu, itu satu kedzaliman. Ya, kenapa kok ditunda-tunda? Ya karena merasa eman. Ketahuilah Bapak, Ibu, saudara dan saudari ya, saudara kita atau teman kita tatkala meminjamkan uangnya kepada kita, itu bukan berarti saudara kita itu tidak butuh uang tersebut. Mungkin pada saat itu saudara kita melihat bahwa kita ini lebih membutuhkan, sehingga kebutuhan saudara tadi bisa ditunda. Namun bukan berarti orang yang meminjamkan uangnya tadi tidak butuh terhadap uangnya. Satu saat itu butuh. Yang minjam tadi janji 2 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan, ditunggu-tunggu, diarep-arep. Oh nanti 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi akan disaur hutangnya. Oh nanti untuk kebutuhan ini. Ternyata pas waktunya yang dijanjikan oleh yang hutang tadi, ternyata tidak disaur. Wala salam wala kalam, tidak ada komunikasi, tiba-tiba hilang begitu saja. Nomornya dihubungi sudah tidak bisa, mungkin ganti nomor. Ya, didatangi rumahnya tidak mau menemui, ketemu di tempat pengajian melengos, menjauh. Karena apa? Khawatir nek ditagih hutangi. Sekarang banyak kok orang yang meminta uangnya sendiri, itu rekosone luar biasa, sampai seperti wong ngemis gitu. Padahal dulu ketika dia mau menghutangi, orang yang mau hutang ini datang terus setiap saat dan menjanjikan segala sesuatu. Maka kalau ini ada orang yang hobinya hutang tapi tidak hobi nyaur, itu ya ada. Maka melihat-lihat siapa yang mau dihutangi itu dilihat. Kalau ternyata orang yang mau dihutangi itu hutangnya wis telecek kemana-mana, oh berarti ini hobinya hanya hutang, tidak hobi nyaur. Nah maka kalau Bapak Ibu mau menghutangi, dilihat orangnya. Orang yang meminjamkan uangnya kepada orang yang tepat, seharusnya orang ini masuk surga, namun gara-gara masih ada hutang di dunia yang belum terbayarkan, urung lunas, urung disaur, maka terhalang surganya.
Ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara ringan masalah hutang. Sampai akhirat bisa menghalangi surganya seseorang kalau belum dibayar hutang tersebut. Kenapa kok berat menyelesaikan hutang? Ya karena iman itu terlalu mencintai harta dunia. Padahal menurut ketetapan Allah, menurut ketetapan Nabi, dalam hadis ini menurut Nabi, dunia seisinya ini tidak lebih berharga dibanding bangkai anak kambing yang telinganya perung tadi. Sampai-sampai sahabat Nabi tadi ketika ditawarkan oleh Rasulullah, siapa yang mau membeli bangkai anak kambing yang perung telinganya dengan 1 dirham, tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Bahkan ditukar dengan apapun yang ada pada diri sahabat, para sahabat tidak kerso. Kemudian tawaran Nabi berubah. Ya sudah, kalau tidak ada yang mau beli, ini aku berikan, siapa yang mau mengambil bangkai anak kambing ini? Para sahabat jelas tidak mau. Beliau itu ngendika, fa wallah, demi Allah, kalau seandainya anak kambing itu masih hidup, kana aiban fih, itu cacat karena telinganya perung. Nah, ini apalagi anak kambing itu sudah menjadi bangkai. Andai kata masih hidup saja, cacat, telinganya perung, tentu tidak semua orang mau. Apalagi ini sudah menjadi bangkai. Untuk apa? Nah, sesudah mendengar jawaban Nabi, Nabi itu hanya ingin memberi pendidikan dan pengajaran kepada sahabatnya, sahabat-sahabat beliau. Setelah mendengar jawaban dari para sahabat beliau lantas menegaskan, ladunya ahwanu 'alallah min hada 'alaikum. Sungguh dunia itu di sisi Allah tidak lebih berharga atau lebih rendah nilainya daripada apa yang ada di hadapan kalian ini, yaitu bangkai anak kambing yang telinganya perung tadi. Nah, makanya kita jalani kehidupan di dunia ini harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Boleh cinta dunia, namun jangan berlebihan. Namun demikian, banyak di antara manusia yang wataknya itu tamak, rakus. Bahkan hutang yang harusnya disaur karena ketamakan dan kerakusannya, maka eman-eman nyaur hutang. Bukan kok tidak punya, sebetulnya sudah punya untuk nyaur, namun karena eman-eman. Ya memang sifat manusia yang tanpa iman atau imannya tipis ya seperti itu. Bahkan Nabi bersabda bahwa anak Adam itu lau u'tiya wadiyan mal'an min dhahabin ahabba ilaihi saniyan, walau u'tiya saniyan ahabba ilaihi salisan, wala yasuddu jawfa bani Adam illat turab. Itu kata Nabi. Anak Adam itu, yaitu manusia, kalau tamak, rakus, seandainya dia diberi 1 lembah penuh dengan emas, 1 lembah emas dipek dewi, karena ketamakan dan kerakusannya ternyata itu tidak cukup. Padahal 1 lembah penuh dengan emas, umum itu nilainya. Namun ternyata manusia itu ada yang kemaruk, rakus. Diberi 1 lembah penuh dengan emas tidak cukup. Tentu dia menginginkan lembah emas yang kedua. Mendapatkan lembah emas yang kedua ternyata juga tidak cukup.
Ahabba ilaihi salisan, dia menginginkan lembah emas yang ketiga. Kalau diteruskan, dia sudah mendapatkan lembah emas yang ketiga, ingin yang keempat, dapat keempat, ingin kelima, terus seperti itu. Karena kerakusan dan ketamakannya. Dan ketamakan serta kerakusan manusia itu hanya akan berhenti tatkala perutnya terpenuhi dengan tanah alias mati. Wala yasuddu jawfabni Adam illat turab, tidak ada yang bisa menyumpal perut anak Adam itu kecuali turab, tanah. Artinya setelah mati, kalau sudah mati sudah terhenti kerakusannya, ketamakannya. Dan kita melihat mungkin diri kita juga terlalu tamak, rakus terhadap kehidupan dunia. Dititipi oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah harta, ternyata tidak ada sifat qanaah, kurang bersyukur, sehingga mengejar harta dengan cara yang haram, mengambil haknya orang lain, mencuri, merampok, menipu, palsu tanda tangan, korupsi. Itu karena tamak. Padahal Allah hanya perintahkan, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Dia Allah yang telah menjadikan bumi ini untuk kamu dan mudah kamu jelajahi. Maka jelajahilah seluruh penjuru bumi. Untuk apa? Mencari sebagian rezeki Allah yang ada di bumi. Wa kulu mir rizqih. Min litab'id, menunjukkan sebagian. Namun tiba-tiba menjadi aneh. Banyak di antara manusia yang harusnya mencari rezeki itu dengan sebagian, namun tiba-tiba rakus, jalan haram pun juga ditempuh karena tamak dan rakus. Padahal perintah Allah hanya sebagian. Sebagian di situ bisa berarti berusahalah semaksimalnya mencari rezeki Allah dengan jalan yang halal. Jangan pernah terlintas mencari rezeki dengan jalan haram. Karena kita tidak untuk tamak, untuk rakus. Lah, maka kalau jalan halal mau, jalan haram mau, lah itu berarti rakus, tamak, ingin menguasai semuanya. Termasuk hutang tidak nyaur itu, tamak. Padahal sudah ada kemampuan untuk membayar hutang, namun eman-eman, nah itu kan tamak. Namun demikian tidak semua orang. Ada pula orang yang memang seneng nyaur hutang. Jadi ya saat butuh hutang, kalau sudah punya segera disaurkan. Itu juga ada yang demikian. Karena memang betul-betul paham, ini saudara saya membantu saya bukan berarti saudara saya tidak butuh. Saudara saya juga butuh. Maka secepat mungkin, semaksimal mungkin yang hutang tadi berusaha untuk mengembalikan. Karena tahu betul saudaranya juga membutuhkan itu. Nah itu semua kembali kepada individunya masing-masing. Memang ada yang hobinya utang tapi tidak hobi nyaur. Tapi ada pula yang hobi hutang dan hobi nyaur tepat waktu, itu ada pula. Semuanya kembali ke individu masing-masing. Yang nyaur utang tadi itu niscaya paham ya, bahwa hutang bisa menghalangi dirinya masuk surganya Allah, maka cepat-cepat nyaur. Dan di samping itu Bapak Ibu ya, Allah perintahkan melalui Al-Quran, kalau hutang piutang hendaknya dicatat ya, dicatat dan ada yang menyaksikan. Idza tadayantum bidainin faktubuhu ila ajalim musamma, kan begitu. Ayat panjang itu. Tujuannya apa? Karena saking pentingnya nyaur hutang piutang ini. Karena hutang bisa menjadi penghalang seseorang
menuju surganya Allah, maka hendaknya dicatat dan ada yang menyaksikan. Tujuannya apa? Jika yang hutang atau yang menghutangi tadi meninggal, maka ada yang mengetahui. Setidaknya ahli warisnya mengetahui untuk kemudian melunasi hutang-hutang yang telah meninggal tadi. Ini sangat bahaya kalau yang hutang piutang itu yang mengetahui hanya 2 orang saja, yang menghutangi sama yang dihutangi. Kita tidak tahu umur manusia. Kalau ternyata dua-duanya dipanggil oleh Allah secara bersamaan, maka ya sudah, hutang tidak terselesaikan karena tidak ada yang mengetahui. Itulah pentingnya kita mentaati apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasulnya. Bahkan sampai masalah hutang, harus ada yang catatan, harus ada yang menyaksikan. Jangan malu. Jangan malu. Kalau malu, hutang tidak dicatat, tidak ada yang tahu selain 2 orang tadi, hanya gara-gara gondeli malu, meninggal bareng-bareng. Nah, yang hutang ini tanggungannya belum selesai. Ya, kalau semasa hidup sama yang menghutangi sudah diikhlaskan, meski belum nyaur tapi sudah diikhlaskan. Kalau belum, bahaya sampai akhirat ini. Maka dicatat. Nah, jangan malu. Ada yang tahu, ada yang menyaksikan, jangan malu. Nah, yang menyaksikan tadi tidak perlu kowar-kowar ke sana kemari. Oh, fulan hutang sekian-sekian. Betul, saya menyaksikan. Nah, saya juga sebagai saksi tanda tangan. Tidak perlu begitu. Nah, hendaknya ada yang mengetahui selain yang 2 orang tadi. Biar kalau salah satu atau keduanya meninggal, hutang belum selesai, hutang piutang, maka akan ada yang mengetahui, kemudian ahli warisnya berusaha untuk menyelesaikan itu semua. Nah, ya sekarang kembali ke individunya masing-masing. Kalau milih ngeman-ngeman uang untuk bayar hutang, ya monggo silahkan, nanti akan ditanggung sendiri akibatnya. Kalau melunasi hutang itu berat, solusi terbaik ya jangan hutang. Jangan hutang. Syukuri apa yang Allah beri. Jangan mengangkat di luar kemampuan. Orang berhutang itu biasanya karena mengangkat di luar kemampuan. Biasanya. Meski tidak semua. Karena ada orang yang berhutang, keluarganya sakit, tidak ada biaya untuk berobat ke rumah sakit yang kebetulan menelan biaya yang cukup besar. Maka terpaksa dia meminjam untuk menutup biaya tersebut. Namun ada pula orang yang berhutang karena untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Sebetulnya belum butuh mobil, tetapi memaksakan diri untuk punya mobil. Mobilnya tur ben podo karo tonggone, podo apike. Karena malu kalau tetangganya punya mobil, teman-temannya punya mobil, kok dia tidak punya, malu. Padahal mobil itu tidak hanya dibeli selesai, tidak, ada butuh perawatan. Perawatannya juga tidak murah. Ketika servis rutin harus bayar, utang lagi untuk servis. Hutang, dan hutang. Jadi mobil itu tidak cukup dibeli selesai, ditumpai itu enggak. Ada harus beli BBM-nya, kemudian servis perawatannya. Sebetulnya belum mampu untuk itu. Namun karena ingin kebutuhan gaya hidup, akhirnya hutang. Sing penting gaya sik. Perkara rekoso, nyerempet rono, nyerempet rene, banyak pikir keri. Yang penting casingnya dulu, tampilan luarnya dulu. Banyak manusia yang punya pola pikir seperti itu. Yang penting casingnya dulu.
biar dikatakan orang kaya, biar dikatakan wong sugih. Perkara dalamnya jerone sebetulnya dedel duel, karena untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup biar tampilan luarnya terlihat wah, dalamnya sebetulnya dedel duel itu. Setiap bulan pontang-panting ke sana kemari untuk mencari biar bisa ngangsur ini itu dan lain sebagainya. Kalau ternyata nggak dapat, gali lubang tutup lubang. Lama-lama orang kalau gali lubang tutup lubang, lama-lama lubangnya semakin besar menganga, ora enek sing nggo nutup. Sudah tidak ada lagi yang dipakai untuk nutup. Bagaimana mau nutup? Di bank sana sudah di blacklist, di sana sudah tidak boleh lagi, di sana sudah tidak boleh. Ke temannya, ke saudaranya sudah tidak dipercaya untuk pinjam karena hobinya mau nyileh ragelem nyaur. Sudah sulit kemana-mana. Maka lubangnya semakin besar menganga, tidak ada yang digunakan untuk nutup lagi. Saat pertama kali memang biasanya gali lubang, besok bisa nutup, gali tempat lain untuk nutup. Lama-lama akan ketahuan itu, sehingga tidak ada yang digali lagi. Kalau sudah tidak ada yang tempat yang digali, bagaimana mungkin dia mau menutup? Akhirnya pikirannya kacau, gelap mata, bunuh diri. Dipikirnya kalau sudah mati sudah selesai urusan. Memang sudah selesai, ora diuyak-uyak nyaur utang lagi. Namun itu menghadapi kehidupan kesengsaraan yang lebih kekal abadi. Ya, semuanya kembali kepada dirinya masing-masing. Kalau berat untuk nyaur utang, ya jangan hutang. Bagi yang mau memberi hutang, meminjami, dilihat orangnya. Ini orang ini ada kemampuan untuk nyaur apa tidak, ada jagannya apa tidak. Orang ini hobinya utang dan hobi nyaur atau hanya hobi hutang saja, dilihat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.